Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi pemirsa di channel VA Studio. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini masih bisa memberikan kajian untuk kelanjutan dari kajian kemarin masalah puasa. Di sini akan ada beberapa hal yang akan saya tambahkan lah untuk menambahkan dari masalah kajian yang pertama kemarin. Alhamdulillah malam ini sudah masuk ke malam 28 apa ya? 28 Ramadan. Jadi sebentar lagi insya Allah kita masuk di Idul Fitri. Terus untuk para pemirsa, di pertemuan yang lalu saya sudah membahas masalah puasa, salah satunya masalah amalan. Saya pernah menyinggung bahwasanya saya pernah memaharkan tasbih gitu ya, tasbih yang ada amalan, ada ijazahnya, terus ada ijazah puasa juga. Dan ini ternyata banyak banget yang request, yang minta untuk masalah tasbih ini ya. Insya Allah karena stoknya itu sangat terbatas, mohon maaf karena saya itu sebenarnya udah lama nggak menyediakan tasbih koka. Kalau dulu kan memang ada tasbih tarikan yang masih waktu sama Gus Azhar, teman udah sekitar 2 tahun saya nggak nangani masalah penjualan cindera mata. Kalau masalah tasbih yang saya maharkan itu waktu itu sudah lama, memang sudah maharin, itu adalah tasbih koka biasa, bukan tarikan. Di situ ada pengijazahan amalan, terus kemudian ada tata caranya, terus ada masalah puasanya seperti apa. Ternyata banyak yang tertarik untuk memiliki gitu ya. Jadi tapi mohon maaf, mungkin banyak yang pesan gitu, tapi karena yang banyak yang memesan sedangkan stoknya sangat terbatas, kemungkinan mungkin ya nanti akan saya pikir ulang untuk di stok lagi setelah lebaran lah insya Allah, karena posisi sekarang ini kan sudah mendekati lebaran. Intinya itu banyak yang ingin belajar tentang amalan sekaligus mempelajari tentang puasanya seperti apa. Dan jangan sampai salah persepsi ya, salah bahwasanya saya tidak menjual ilmu, bukan. Saya hanya memberikan sebuah ijazah amalan, dan tasbihnya juga bukan untuk azimat. Saya nggak mau tasbih ini untuk jimat-jimat, nggak. Intinya adalah untuk pengingat, lakukan untuk dzikir. Insya Allah tasbih itu saya asma dengan dzikir asma Allah, itu sudah asma, tinggal diteruskan sendiri. Baik, kembali ke masalah puasa. Kemarin sudah jelaskan macam-macam tentang puasa ya. Ada puasa ngerokok, ada mutih, ada daud, banyak banget jenis puasa. Yang paling banyak tertarik itu malah puasa mutih, karena dari sekian banyak itu puasa itu paling gampang. Paling gampang memang putih itu gampang. Gampang kalau yang udah biasa. Kalau yang belum biasa, geblak-geblak nanti kalau yang nggak biasa. Di paket tasbih itu juga saya memberikan ijazah masalah puasa mutih, ada beberapa pilihan puasa mutih. Tapi bagi Anda yang nggak memaharkan tasbih, ya nggak masalah gitu. Silakan boleh melaksanakan untuk puasa mutih seperti yang sudah saya jelaskan di awal masalah puasa mutih itu seperti. Nah, di sini sebetulnya kegunaan puasa gitu ya banyak. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya gitu? Masih banyak orang yang kadang keliru, bahkan karena nggak nonton videonya secara full, komentarnya nggak nyambung dengan yang saya jelaskan. Jadi membuat statement yang nggak memahami tentang apa yang saya jelaskan masalah puasa ini. Itu orang baru baca judulnya gitu langsung komentar gitu, nggak nonton videonya sampai selesai, nggak memahami apa yang saya sampaikan, membuat komentarnya nggak genah-genah kadang. Terus kadang ada yang nanya karena belum selesai nonton, nanya padahal pertanyaan jawabannya sudah ada di video gitu. Makanya saya kadang di YouTube itu nggak membalas komentar yang nanya-nanya, sebenarnya sudah ada jawabannya. Nah, untuk apa puasa gitu tuh, kalau ditanya untuk apa puasa, kita akan sedikit keluar dari masalah agama. Jadi kan kita tadi pertemuan awal bahwanya puasa itu hakikatnya kan mutlak ya. Agama manapun rata-rata ada puasa. Bahkan di luar agama pun ada masalah puasa. Puasa dari ada sejak zaman Nabi. Bahkan orang yang tidak punya agama, maafnya ngomong, orang kejawen, karena kita itu budayanya sangat kuat. Orang kejawen itu malah lekat banget dengan puasa, tuh lekat. Ya. Apalagi dari zaman Nabi-Nabi. Nah, orang biar sakti itu dalam artian bukan berarti punya ilmu gaib yang itu, enggak. Maksudnya sakti itu adalah mampu mengolah dirinya untuk menjadi orang yang mumpuni dalam bidang spiritual. Maka puasa, bahkan puasa itu bukan hanya berlaku untuk manusia. Kita belajar ke alam coba. Alam mengajarkan puasa.
Coba, siapa contohnya alam yang mengajarkan puasa? Hewan itu banyak loh yang puasa. Ayam itu nelor, ini dari ayam aja lah, nggak usah mau mempelajari yang jauh-jauh yang sekitar ayam. Ayam itu bertelur, mau menjadikan keturunannya jadi hidup ayam lagi, itu perlu puasa 21 hari tuh. Iya kan? Di angkrem ini tuh loh, kalau nggak puasa, ayam itu nggak bakal ngangkrem, jadi enggak. Walaupun sekarang itu puasanya diganti pakai apa? Pakai open. Tapi ayam secara natural, secara alamiah akan melakukan puasa tapa brata selama 21 hari demi menetaskan itu. Ya. Apakah cuman ayam? Enggak, sejenis semua unggas, mau bebek, mau mentok, burung sama melakukan puasa. Apa cuman? Enggak, ular itu betul, itu puasa juga sama aja. Alam ini banyak banget di sekitar kita itu untuk mencapai sebuah tujuan itu melalui sebuah tirakat namanya puasa. Tapi orang itu kadang karena merasa dirinya agamanya Islam, pemahamannya itu adalah memahami konteks puasa ini harus disandarkan kepada agama, sehingga banyak orang kadang salah persepsi memahami tentang puasa itu harus ini nggak ada ajaran Islam, nggak ada di ajaran ini nggak ada. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Membedakan puasa ibadah dengan puasa dan tidak ibadah. Terus puasa kan seharusnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang nggak kayak gitu. Puasa itu kalau puasa wajib, puasa sunnah ya lillahi ta'ala. Tapi puasa yang bukan karena ibadah ya tergantung niat dan tujuannya untuk apa. Nah, jadi alam sudah memberikan sebuah pelajaran kepada kita untuk berpuasa tirakat. Zaman dulu orang-orang itu ya, kiai-kiai ulama-ulama yang punya pondok-pondok besar itu tirakatnya bukan hanya sehari dua hari, bertahun-tahun ya. Syekh Holil Bangkalan, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, terus pendiri-pendiri pondok itu semuanya rata-rata itu sangat lekat dengan namanya tirakat puasa ya. Bahkan untuk mendirikan NU ya, untuk mendirikan itu Hasyim Asy'ari itu puasa sampai 7 tahun. Untuk mendirikan, untuk apakah ini adalah diridhoi Allah tidak, itu sampai puasa. Ini menurut riwayat dari guru-guru diterangkan bahwasanya orang zaman dulu akan lekat dengan tirakat puasa ya. Nah, kalau sekarang sebetulnya untuk apa puasa itu adalah kembali kepada niat masing-masing. Karena puasa itu intinya adalah pembersihan diri, pembersihan dohir, pembersihan batin. Kalau orang yang bergelut dalam bidang spiritual, maka puasa adalah menjadi sebuah tolak ukur bagaimana mencapai sebuah tujuan. Nah, sekarang ini banyak banget orang itu namanya malas puasa, sehingga orang itu hidupnya itu selalu dibungkus oleh namanya nafsu angkara murka. Itu karena apa? Tidak bisa mengolah batin bisa diolah rata-rata dari puasa. Wong topo broto, meditasi itu semuanya rata-rata melalui lelaku puasa. Puasanya orang Islam itu sangat ringan loh puasa orang Islam itu. Sahur buka, boleh makan apa aja, yang penting nggak haram ya. Tapi lelakunya puasa orang spiritual itu ya berat, malah lebih berat. Puasa Senin Kemis juga jadinya berat loh kalau nggak biasa. Puasa Ramadan itu berat bagi orang yang nggak biasa. Nah, terus di tengah jalan ketika kita menjalankan puasa akan banyak sekali nanti godaan-godaan di tengah jalan. Nah, ini yang jadi masalah adalah godaannya. Puasa mutih itu ringan, mungkin 3 hari, mungkin 1 minggu. Tapi di tengah jalan akan nanti ketemu yang namanya rintangan-rintangan. Ujian-ujiannya akan sangat berat. Mungkin baru belajar mutih nih ya 3 hari, biasa aja nggak ada masalah. Coba dirutinkan. Dalam 1 bulan melakukan puasa 3 hari mutih, atau nanti naik seminggu. Nanti di tengah jalan akan muncul namanya gangguan-gangguan di tengah jalan. Nah, sebetulnya gangguan-gangguan, ujian-ujian ini itu sebagai tanda loh bahwa puasa kita ini akan mencapai tujuan. Tapi kalau puasanya nih, kita puasa kok nyantai biasa aja, nggak ada itu yang ngomong, bukan berarti nggak puasanya itu maksudnya nggak bahkan berhasil, bukan. Ini biasanya jadi tanda loh. Semakin berat ujian dari sebuah puasa, semakin dia itu berat untuk melaksanakan puasa, tapi dia terus, berarti itu sudah ada tanda-tandanya gitu loh. Ada tanda-tandanya dia akan menuju sebuah keberhasilan. Jadi kalau ketika tirakat puasa ketemu masalah, ketemu ujian di tengah jalan, jangan mundur, harus dilewati, karena itulah nanti akan ada ciri-cirinya gitu loh. Ya, saya contoh pengalaman pribadi saya,
Saya pernah ngalamin namanya kebingungan hidup. Ini banyak nanya, Pak, saya itu kadang bingung hidup itu gimana sih? Kebuntuan hidup, masalah ekonomi, masalah jodoh, masalah pekerjaan. Bahkan kebingungan yang bingung itu, bingungnya itu nggak ngerti bingung apa. Itu banyak banget orang mengalami itu. Bingung tapi nggak ngerti bingungnya apa. Pernah saya mengalami dalam kondisi yang benar-benar labil dalam kehidupan itu, pernah mengalami. Dari sisi ekonomi, dari rumah tangga, dari pekerjaan, dari kehidupan sehari-hari, bahkan dari ibadah itu pernah mengalami namanya bahasanya nol, maksudnya itu nol, kebimbangan yang luar biasa tapi bingung tentang apa. Akhirnya saya punya gambaran, saya harus puasa. Puasa biasa nih, Mas. Jadi saya puasa biasa selama 21 hari. Apa yang saya cari nggak ngerti, saya mau mencari apa itu. Jadi yang penting saya puasa, ya Allah saya itu kok kenapa sih hidup saya itu selalu dalam kebingungan gitu. Yang saya sendiri bingungnya nggak ngerti apa gitu loh. Nah, jadi saya puasa sampai istri saya nanya, ayah tuh puasa apa sih? Nggak apa-apa puasa. Saya nggak pernah mengungkapkan, maksudnya itu apa sih yang jadi kebimbangan dalam hidup saya. Jadi puasa sampai badan saya tuh kurus ya. Sudah mentok 21 hari itu saya nggak ada gambaran apa sih tentang hidup ini apa yang harus saya jalani. Kenapa saya itu menjalani hidup itu begitu bingung gitu. Akhirnya sebetulnya target saya dalam 41 hari. Target puasa dalam 41 hari. Tapi entah kenapa di 21 hari itu istri saya ngomong, "Ya, sudah sih berhenti puasa aja," katanya. Karena dia takut, istri itu takut bahwa saya nanti bermasalah, ada apa-apa itu. Akhirnya saya pengen, ya mungkin ini sebagai tanda bahwa saya harus berhenti. Saya ingat banget di 21 hari. Kita sudah 21 hari saya menyatakan saya berhenti puasa. Saya akhirnya apa? Menjalani hidup biasa. Biasa saya menjalani kehidupan biasa. Saya belum menemukan itu, nggak nemukan itu gambaran apa gitu loh. Harus bagaimana hidup ini? Saya tetap kerja biasa, bimbang masih tetap bimbang. Nah, di sekitar tahun 2007 lah baru saya bisa menemukan gambaran, maksudnya hidup ini harus bagaimana, baru menemukan. Puasa 3 hari sudah biasa, puasa 21 hari biasa, tapi belum menemukan titik terang tentang kehidupan ini apa. Baru saya ingat di 2007 bulan Juli waktu itu, secara tidak langsung saya itu diajak dengan Abah Yai. Saya dengan Abah Yai kenal tapi nggak deket gitu loh. Abah Yai itu hanya diajak, ayo melu aku gitu ya, melu aku. Ngopo lho Bah? Wis pokoknya ikut saya pengajian katanya. Waktu itu saya ini tugasnya itu nyuting pengajian. Nah, saya itu dijadiin sekretaris di pengajian. Saya tuh nggak ngerti kok tiba-tiba saya dijadiin sekretaris, karena saya kan memang pintar komputer waktu itu, tukang ngetik lah, ngetik komputer itu masih jarang orang saya jadi sekretaris gitu. Kok saya dijadiin sekretaris di pondok ini, saya nggak ngerti. Pokoknya dari apa ya, pokoknya melu gitu, ya udah ngikut. Nah, disitulah saya ketemu dengan kiai itu. Saya nggak seneng dengan kiainya itu, nggak seneng gitu loh, maksudnya karena saya memang nggak hobi itu. Hobinya saya ya pokoknya komputer, nyuting, ngedit gitu ya, dibayar udah gitu aja. Saya nggak tertarik, tapi lama-lama kok sama Abaye itu tahun 2007-2008 Abaye, yuk ikut saya. Apa lo Bah? Ikut saya Ziarah Wali Songo katanya. Ziarah Wali Songo untuk apa? Pokoknya melu. Nggak mau saya, males babah ngapain Ziarah Wali Songo, saya lu repot. Akhirnya apa Abaye itu? Ya wis, kata Abaye, ya wis, anak ragelem. Ditunggu tahun depan 2009. Kata Abaye di SMS lagi, ayo melu aku, nanti loh Bah, wis Ziarah Wali Songo melu aku ya. Saya kan bilang, saya itu lagi ngajar sekolah kan, maksudnya Bah, saya itu lagi ngajar sekolah loh, saya itu nggak libur, nggak bisa kemana-mana gitu loh. Kata Abahnya gini, ya udah pokoknya kamu ngikut saya, cuman kamu bawa kamera aja, biaya kamu di sana hidup, biaya kamu nanti perjalanan, wis melu Abah. Enggak lah, enggak mau saya. Udah apa ya wis, kalau enggak gelem. 2010 Abahnya itu enggak tahu, enggak ada putus asanya dengan saya. Ngajak lagi 2010, kok yang dilalah 2010 itu pas bener dengan libur sekolah. Jadi Abah ini mantau saya, dipantau gitu ya. Pas libur sekolah. Jadi bulan kalau nggak salah bulan apa ya, bulan April kalau nggak salah. Akhirnya kata apa gini, bulan April mangkato, kamu bawa kamera, ora usah mikir biaya perjalanan, ora usah mikir lihat-lihat, yang penting awakmu nggo duit, yang penting kamu bawa duit cukup untuk makan aja di sana. Nggak bisa alasan. Terus kowe ora usah alasan. Nah, ini kata Abaye, nggak usah alasan kamu ngajar sekolah karena kamu libur katanya. Tak
saya nggak bisa jawab. Akhirnya nyerah saya. Jadi 3 tahun berturut-turut Abah itu nggak putus asa ngajak saya tuh nggak ngerti kenapa Abah itu begitu Abah ya itu begitu kok kayaknya tuh harus saya gitu loh. Akhirnya 2010 saya berangkat ziarah Wali Songo dan kemudian saya ngikut haul di Jember, saya Abdul Qadir Jailani ketemu Abah Yai Muzaki waktu itu. Dari situ di tengah berjalan baru saya mikir di tengah jalan, ya Allah, kenapa saya memiliki gambaran bahwasanya saya harus merubah hidup saya dari amalan. Jadi saya di situ dengan teman-teman jamaah itu diberilah itu tadi diijazahkan amalan manakib. Nah, manakib Syaikhul Qadir Jailani. Tapi saya masih dablek, males saya gitu loh, males. Pokoknya intinya diamal ya udah diijazahin gitu aja, saya nggak mudeng semuanya diijazahin gitu aja. Tapi ketika saya sudah pulang di rumah itu baru mikir, kok saya ketika di perjalanan kok merasa menemukan sebuah ketenangan di samping Abah ya itu kok saya tenang gitu loh maksudnya. Di samping orang alim itu kenapa kok saya tenang? Saya lama-lama mikir, kok kayaknya saya ini harus ngikutin apa? Akhirnya besoknya apa bilang gini, besok kamu ikut manakib di masjid. Manakib iya malah, ya manakib kayak yang di sana di Jawa katanya. Loh saya nggak ngerti, sepakatnya kamu nyontoh yang di sana, kamu yang bawain acara. Saya belum pernah ngikut manakib, saya belum pernah ngikut Abah Yai. Tahu-tahu itu malam 11 Jawa itu suruh ke masjid, suruh megang mic, suruh mimpin acara. Loh saya bingung. Bah ini gimana katanya? Ya kamu ikutin seperti yang ada di Jawa kemarin seperti apa? Ya udah karena saya biasa jadi MC nggak masalah, it's okay lah. Saya jadi MC. Dari situlah saya itu ketika dikir mana berjamaah itu menemukan sebuah ketenangan. Baru saya mikir ya Allah, saya bisa nangis di situ. Kenapa saya bisa menemukan ketenangan di dikir ini gitu loh? Di dikir ini saya menemukan sebuah ketenangan. Ketika menemukan sebuah ketenangan, di rumah itu saya sering ngalamun, apakah ini yang seharusnya saya lakukan gitu loh? Apakah dari ini? Akhirnya saya menemui Abah Yai kan bahwasanya, Bah, saya pengenlah dibaiat, maksudnya itu diijazahkan, saya ingin benar-benar ngikut di majelis gitu lah. Akhirnya kata Abah Yai, ya wis, kamu kemarin lu sama Abah Yai itu sudah bareng-bareng toh sudah diijazahin. Iya Bah, tapi saya kurang marem. Ya udah, nanti tahun depan kamu ngikut lagi, nanti minta ijazah sendiri. Akhirnya sama Abah Yai saya diajak dan alhamdulillah di situ ketemu dan saya diijazahkan. Ya udah diijazahkan. Kata Abah Yai itu Romo Yainya ngasih tahu, nanti ya Le. Dia tuh gini, ngasih tasbihnya itu diangkat gini. Ijazah ini nanti kamu bayar ya, maksudnya kamu tuker pakai apa? Pakai puasa katanya. Puasanya seminggu katanya. Puasanya seminggu. Nah, setiap malam kamu amalkan amalan itu. Saya sebanyak hitungan ini. Cuman nyuruh kayak gitu ya. Sebanyak hitungan tasbih katanya. Dari situ saya mudeng. Oh iya ya. Akhirnya ketika saya pulang barulah saya benar-benar mengawali dzikir itu dengan puasa 7 hari puasa mutlak. Karena memang Romonya nyuruh itu gitu ya, nyuruh. Jadi saya dijazai itu walaupun bukan saya sendiri bareng dengan jamaah yang lain, tapi suruh nuker. Dan dari sekian banyak itu yang puasa cuma saya. Katanya yang lainnya itu nggak mau, cuma saya yang puasa gitu loh. Saya bilang saya puasa ya. Ya udah puasa, kamu ngikutin apa kata Romo Yai. Ketika dalam puasa seminggu saya mengamalkan dzikir itu, saya mendapatkan sebuah ketenangan. Nah, ketenangan inilah rupanya sebuah kunci yang selama ini saya cari. Jadi ketika saya dzikir menemukan sebuah ketenangan di hidup, dzikir itu begitu nyaman gitu ya. Yang selama ini sholat itu sepertinya nggak nikmat jadi nikmat. Dzikir yang tadinya la ilaha illallah itu hanya sebuah ucapan menjadi sebuah kenikmatan tersendiri. Jadi sampailah saya itu bisa nangis di dalam dzikir itu, bisa nangis. Kapan dzikir itu nangis? Saya nggak pengen nangis tapi nangis sendiri gitu loh. Dari situ terus akhirnya semakin kencang keyakinan saya, semakin kencang, saya semakin gemar puasa. Kenapa? Saya nggak mencari apapun dalam tirakat saya mencari ya Allah, saya hanya mencari sebuah ketenangan. Karena kata Abah Yai itu tadi, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika mardiyah fatuli fi ibadati fatuli jannah. Hai jiwa yang tenang, ya, yang dipanggil oleh Allah itu pasti jiwa-jiwanya yang tenang. Nggak ada orang jiwanya nggak tenang itu dipanggil bisa menghadap Allah, nggak. Harus dengan jiwa yang tenang bisa menghadap Allah. Jadi sholat kita kalau nggak tenang nggak bisa menghadap Allah. Puasa kita kalau nggak tenang nggak bisa. Dzikir kita kalau nggak tenang nggak bisa. Inilah yang saya temukan dalam kehidupan saya, hanya sharing saja ya untuk semua yang di sini, terutama ada pemirsa yang selalu bertanya bahwa bingung tentang arah kehidupan itu kemana. Saya pernah mengalami kebingungan hidup. Semua kebingungan itu muncul dalam diri saya.
Akhirnya saya ketemu guru. Disinilah butuhnya seorang pembimbing, adanya guru. Dan saya nggak ngerti kenapa saya bisa jadi seperti ini. Dan Abah Y itu nggak ada putus asa. Nggak ada putus asa ngajak saya gitu. Alhamdulillah sudah kurang lebih 10 tahun saya mengamalkan dzikir ini. Sampai hari ini alhamdulillah masih tetap saya amalkan. 10 tahun bayangan. Orang baru sebulan 2 bulan ngoyok, kesel, capek, mundur. Amalan saya sudah 10 tahun dong ngamalin. Ya, kalau ditanya apa yang didapat, ketenangan. Saya nggak pernah belajar masanya itu ngoyo tentang ilmu-ilmu gaib. Saya nggak belajar yang namanya tentang ilmu-ilmu jin itu enggak. Hanya pernah, tapi saya itu nggak pernah tamat. Di tengah jalan tiba-tiba kemampuan itu muncul. Kalau ditanya Pak Den itu bisa belajar di mana? Wallahu a'lam. Saya belajarnya itu tahunya suruh Abah Y itu, ini dikira kamu belajar itu ora usah njaluk neko-neko, nggak usah minta aneh-aneh, cari ketenangan hati, ketenangan jiwamu, agar bisa kamu menapak ke atas ketemu Gusti Allah di hatimu. Opo sing kowe jaluk, apa yang kamu minta, nanti Allah ngasih. Kalau kamu bingung mau minta apa, nggak usah minta. Karena apa? Allah itu nanti tahu di mana tempat kamu yang pas untuk dalam kehidupanmu. Ya udah, saya itu ketika dzikir nggak pernah minta. Kata abahnya nggak usah minta kok. Orang usah jaluk, nggak usah minta. Allah lebih paham kok. Lebih paham apa yang cocok untuk dirimu. Jadi 5 tahun saya menjalankan tirakat tanpa henti, puasa, dzikir, puasa, dzikir, puasa, dzikir. Ya kadang pasang surut. Nah, yang di 5 tahun inilah ujiannya yang berat. Banyak sekali ujian yang saya lewati. Ya, dari mulai sisi ekonomi, rumah tangga tergoncang, ekonomi kalang kabut, keluarga, bahkan bertentangan dengan diri sendiri, kemauan, ego, pikiran dengan hati nggak nyambung, yang satu pikiran ke sana, hati pingin ke sini. Waduh, ujiannya ya Allah luar biasa banyak, sampai saya pernah mengalami kejatuhan hidup yang benar-benar jatuh. Ternyata saya pernah mengalami sebuah kejatuhan hidup itu benar-benar ambruk gitu ya, benar-benar ambruk. Saya hanya bilang, Bah, kenapa hidup saya seperti ini? Saya tuh nangis di depannya Abah. Bah, kenapa hidup saya kok jadi seperti ini? Ono apa toh katanya? Ada apa, coba cerita. Saya cerita tentang kehidupannya gini-gini. Kenapa saya hidup saya kok jatuh seperti ini gitu ya. Bukannya dikasih solusi sama Abah Y, malah diguyu aku. Abah itu malah ketawa. Ketawanya apa? Hahaha katanya. Kapok gitu nih. Saya itu lagi curhat kepada seorang Abah yang saya anut ilmunya. Saya tuh lagi, maksudnya tuh nyari solusi, kata Abah diguyuk kapok gitu tuh. Saya tuh mikir, kok malah aku dikapok-kapok itu gimana tuh? Apa katanya? Maksudnya itu ada maksudnya gini ya. Katanya, Om, karena Abahnya manggil saya kan Om, ujianmu itu tandanya bahwa kamu itu akan menikmati katanya. Tapi saya nggak kuat loh, Bah. Dikuat-kuat no katanya. Dikuat-kuatin. Nggak ada ceritanya ujian itu nggak akan selesai. Kalau kamu putus asa di tengah jalan, berarti kamu ambruk selamanya. Saya nggak kuat loh, Bah, dengan ujian ini. Kuatin. Terus katanya, saya dulu persis mengalami hal yang sama ketika mengamalkan ini. Jatuhmu sama dengan jatuhnya saya. Baru saya di situ dong, apa iya Pak? Apa itu baru cerita, baru pernah jatuh yang mirip seperti kejatuhan saya. Baru di situ saya memiliki sebuah kekuatan. Ternyata Abah dulu itu malah lebih parah dari saya, gitu loh ujiannya. Hanya dari situ saya punya kekuatan, ya Allah, Bah, saya minta doanya. Saya harus terus gitu loh. Ujian ini harus saya lewati. 1 tahun saya mengguncang dalam hidup seperti itu. Alhamdulillah saya bisa melewati dan saya bisa menikmati hasilnya. Apa sih hasilnya? Banyak. Dari sisi ekonomi saya berubah. Dari sisi Amitnya ngomong, intelektual saya itu kadang bagi saya itu dulu goblok, jomblo saya itu susah berpikir. Sekarang itu kadang menjabarkan sebuah ilmu yang saya belum pernah ketemu, jadinya gampang, enteng gitu aja. Enteng. Terus kemudian saya memiliki bahasa ngomong sedikit ada rasa saya harus bijak dalam menangani segala hal. Yang dulunya saya tuh gerungsang orangnya gitu ya. Gerungsang dalam arti kenapa menjadi tenang. Jadi perubahan itu banyak. Sisi ekonomi saya berubah, sosial kemasyarakatan saya rubah, menghadapi orang itu saya berubah. Di tengah teman-teman itu saya ada memiliki perubahan semuanya. Setelah 5 tahun saya tirakat mengalami itu, saya baru bisa menikmati hasilnya. Nah, inilah saya bilang tadi, ternyata orang itu mau membuat amalan, kuncinya di istiqomah. Istiqomah itu kontinu. Baru 1 tahun belum dapat hasil udah nyerah. Aduh, udah usah nggak usah tirakat.
Saya itu di tahun kedua, ketiga baru mengalami goncangan gitu loh. Goncangan hidup itu luar biasa. Tapi itu tadi karena saya memiliki pembimbing. Adanya pembimbing saya sehingga saya ini selalu ada tempat curhat. Bah, ini saya gimana ketemu seperti ini. Bahkan ke masalah hal gaib. Saya nemui hal gaib, saya tanya, "Bah, ini apa maksudnya?" Itu loh maksudnya kayak gini, maksudnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, akhirnya saya tertata. Benar. Nah, dan itulah saya ingin berbagi dengan orang-orang yang pernah mengalami masa goncangan dalam kehidupan, ingin berubah, mengendalikan goncangan itu menjadi sebuah nikmat di akhir, di belakangnya. Tapi terus terang maafnya bukan ilmu gaib loh ya. Ilmu gaib itu gampang kok, benar dicari itu gampang. Tapi ketenangan jiwa, ketenangan batin itu yang sangat sulit sekali dikendalikan. Nah, saya bukan berarti orangnya itu bisa mengendalikan hawa nafsu, enggak. Saya terus terang orangnya itu yang rusak pernah. Saya bukan berarti saya itu orangnya alim, dan enggak, saya itu bukan orang alim. Saya juga memiliki nafsu, amarah masih iri, dengki masih ada, angkara masih ada. Tapi saya di situ diajarkan untuk namanya mekek itu tadi. Bagaimana mengelola, ya, mengontrol nafsu itu dari amalan-amalan ini. Ya insya Allah saya, amin yang ngomong dulu dicaci maki orang gitu ya, dicaci maki orang, diiriin orang itu ya panas. Sekarang itu dicaci maki orang ketawa saya malahan. Di fitnah orang itu saya nggak aneh kok sekarang. Amin yang ngomong orang mau fitnah saya itu malah saya ayo sebene. Karena apa, saya pernah mengalami yang lebih parah gitu ya, mau parah. Makanya kata Romo Yai, kamu difitnah gitu ya, difitnah orang wis tenang wae, nanti dijoli gitu ya. Kata Abah Yai, kamu kalau difitnah orang, hadapi, nanti kamu akan ditukar kok. Ditukar dengan apa? Pokoknya percaya nanti akan ditukar dengan sesuatu. Ilmu ikhlas. Ya. Jadi kalau kita ikhlas nerima dengan apa caci maki dengan orang, ditukar oleh Allah. Bisa ditukar dengan harta, ya. Bisa ditukar dengan kemampuan, bisa ditukar dengan ilmu. Rizki itu banyak. Rizki itu nggak harus duit. Ya, rizki nggak harus duit. Pengetahuan saya jadi nambah, pemahaman saya jadi nambah. Itu salah satu rizki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya puasa tikir itu sudah bertahun-tahun gitu loh, bertahun-tahun. Terus kok bisa memahami tentang masalah kegaiban dari mana? Nggak tahu, di tengah jalan itu ada ya. Maksud saya itu di tengah jalan pemahaman itu muncul dengan sendirinya gitu loh. Benar kata Abah Yai saya, bahwasanya kamu kalau yang fokusnya ke Gusti Allah, fokusnya ke ketenangan hati, nanti yang lain ilmu itu akan datang sendiri, nggak usah diminta loh, datang sendiri gitu loh. Saya dulu pengen, wah pinter ya, uang itu bisa narik jin, bisa ngobati kesurupan tuh kayak mana toh? Saya nggak punya ilmunya, tapi ketika saya sudah tirakat, sudah sering itu, takutnya ilmunya tuh ngerti gitu loh maksudnya. Oh ini kayak gini loh, ini kayak gini. Berarti Allah itu tadi ada yang nuntun gitu. Ini maaf, yang nuntun itu bukan berarti Pak Den punya khotam, punya ini. Amit yang ngomong ini kalau suatu saat saya akan bahas masalah khotam. Bagi saya khotam, saya itu kalau mau nyari khotam, walah khotam itu banyak yang mau ngikut. Bagi saya itu bukan itu. Hodam itu hanya sebuah, bahasanya itu makhluk yang sama dengan kita, itu maksudnya makhluk. Hodam itu hanya makhluk, dia itu karena mungkin jin, namanya bahasa itu jin, jangan bicara malaikat. Hodam itu paling banyak jin. Orang bangga punya hodam, orang itu yang nyari hodam sampai tirakat, sampai beli ilmu dan sebagainya. Saya diajarin oleh Romo Yai saya bahwasanya kamu harus rahmatan lil alamin loh, kamu itu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Ke sopo bah? Ya ke semua alam dong. Amar ma'ruf nahi mungkar kan ke semua alam. Sopo alam? Jin itu juga kamu harus beramar ma'ruf. Jadi ketika ada hodam pendamping, kamu harus menaklukkan hodammu gitu loh. Ya, hadammu itu harus kamu taklukkan, bukan berarti kamu ngikutin hadam. Jadi saya dikasih kemampuan pemahaman oleh abai saya bahwasanya bukan kamu nurutin hodam, kamu punya hodam, mau nggak terserah, bisa nggak kamu naklukin gitu loh, taklukin hodammu. Kamu punya diikutin 1000 jin, bisa nggak naklukin 1000 jin itu? Lah, gimana caranya sih lakuin? Karena selama ini orang belajar supranatural, spiritual, kewalik sing ditaklukkan itu malah kita ditaklukkan oleh hodamnya. Nah, saya diajari oleh Abah Yai saya, kamu taklukin hodamnya, baru kamu itu nanti paham hakikat tentang keilmuan gaib nanti, gitu loh. Ya, terus ya bagaimana caranya saya harus menaklukkan hodam itu, bagaimana caranya? Taklukin diri kamu sendiri. Taklukin dirimu sendiri dulu. Diri yang mana? Diri yang mana?
diri yang sejatimu itu siapa gitu loh. Sejatinya kita ini siapa? Taklukin dulu. Kalau kamu paham itu, baru kamu bisa menaklukin di luar itu. Kamu menaklukkan diri sendiri, kamu bisa menaklukkan di luar dirimu sendiri. Nah, ini yang paling sulit. Jadi saya nggak mikir hutam itu, alah dulu saya itu gila ya, pernah beli cincin untuk pengasihan, ada namanya hidup saya itu jadi tenang, nggak pernah. Tapi ketika oleh Abaye dikasih tahu bahwasanya kamu taklukin dirimu sendiri, kamu bisa menaklukkan jagat di luar kamu. Kecuali menaklukkan malaikat lah ya, malaikat nggak bisa ditaklukin karena itu haknya Allah gitu loh. Nah, jadi itu tadi, gimana caranya Pak? Taklukin dirimu sendiri. Loh, caranya pripun Pak? Gimana caranya saya ngaku diri sendiri? Yaitu tadi, kamu sudah dikasih amalan, coba kamu pahami amalan-amalanmu, kamu pahami hakikat amalanmu itu seperti apa, kamu praktekkan dalam dunia sehari-hari. Contoh guru-gurumu, contoh mursid-mursidmu seperti apa, perilakunya mursidmu, lelakunya mursidmu seperti apa, kamu harus mencontohnya. Itu bertahun-tahun saya untuk perang dengan diri sendiri. Harus perang dengan diri sendiri itu. Ya. Kalau sudah perang dengan diri sendiri, bukan lagi hawa nafsu lah. Hawa nafsu itu Allah ada di luar, tapi perang dengan diri sendiri gitu loh. Ini kalau mau dibahas penjabarannya nanti ilmu hakikat. Mungkin suatu saat bahasnya gitu ya. Jadi orang banyak bahas masalah khodam, yang banyak di antara khodam itu adalah para jin, yang justru malah kebalik, orang itu dikontrol oleh jin, seharusnya kita yang mengontrol mereka. Nah, kalau sudah bisa mengontrol itu, ya insya Allah kegaiban itu sebenarnya mudah dipahami. Sebetulnya insya Allah bukan berarti saya mengentengkan ya, bukan berarti saya paham itu, enggak. Pemahaman gaib sebenarnya gampang nanti kalau kita sudah bisa di situ. Itu nanti akan muncul sendiri, memahami muncul sendiri. Makanya saya punya pemahaman itu bukan karena saya punya khodam gitu loh. Ya, karena saya itu kalau bingung tanya, ya Allah, apa sih maksudnya ini? Ya Allah, berilah saya petunjuk tentang ilmu ini, tentang ini, apa maksudnya? Nanti dengan sendirinya akan diberikan pemahaman-pemahaman itu. Tahu-tahu nanti saya melihat apa? Melihat kadang Allah itu menunjukkan sesuatu itu dengan sebuah pasemon, gambaran di alam jagat ini. Saya kadang melihat daun kayak gini bisa mikir, oh iya ya, ternyata daun itu sama dengan kehidupan ini, kayak gitu loh maksudnya. Saya ngelihat pergerakan sebuah benda jadinya, oh ternyata hidup itu mirip loh seperti itu. Nah, itu loh maksudnya pemahaman itu kadang nggak bisa dipelajari, muncul dengan sendirinya. Apakah ilmu laduni? Wallahu alam, saya nggak menyatakan bahwa saya punya ilmu laduni, enggak. Nah, ini bahwa puasa itu perlu istiqomah, amalan perlu istiqomah. Jadi kalau yang punya tasbih ngamalin sudah 1 tahun kok saya nggak ada kehidupan, berarti nggak ikhlas amalannya, karena mengharapkan kan? Ya. Loh, bukannya kita itu mengharapkan ke Allah. Mengharapkan ke Allah itu satu, mengharapkan cici ridho aja, nggak usah lain-lain. Ya Allah, ridhoi saya tentang kehidupan saya, ridhoi saya tirakat saya, ridhoi umur saya, ridhoi pergerakan tubuh saya baik dohir maupun batin. Itu aja udah loh. Jadi nyarinya itu aja, nggak usah minta ilmu ini, minta dimurahkan rezeki, minta berkah umur. Ya boleh, itu boleh aja. Tapi saya nggak diajarkan untuk itu. Ternyata saya dulu selama ini pengen ini pengen itu malah nggak mandi. Tapi ketika saya nggak minta, hanya minta ya Allah diridhoi, ya alhamdulillah gitu. Dengan bimbingan guru ya dikasih gitu loh. Allah memberikan sebuah rezeki yang luar biasa. Rezeki dalam bentuk harta, rezeki dalam bentuk ilmu. Nah, jadi ketenangan kuncinya adalah puasa, tirakat itu harus istiqomah. Tidak ada targetnya setahun 2 tahun, itu nggak ada targetnya. Yang kita nggak boleh menargetkan itu loh. Nggak kan, istiqomah itu nggak boleh ditarget. Karena karomah muncul dari istiqomah. Pokoknya lakukan terus istiqomah sampai Allah itu menentukan, sampai oh ya wayahnya kamu ini tak kasih sesuatu. Jadi kalau ditanya Pak Den belajar ilmu gaibnya di mana? Saya nggak pernah belajar ilmu gaib. Nggak pernah saya itu namanya belajar. Dulu itu pernah yang saya tirakat ngebleng dan sebenarnya itu banyak gagalnya gitu loh. Banyak gagalnya. Saya belajar ini, belajar itu, sampai ilmu pelet, ilmu pengasihan tak pelajari gitu loh. Tapi nggak pernah berhasil. Tapi ketika saya mengamalkan amalan ini secara rutin, tiba-tiba ilmu itu dengan kok datang sendiri sih. Nah, tapi itu tadi ada pembimbing, tetap wajib ada pembimbingnya, nggak boleh sendiri. Itu tadi untuk Anda semua bahwasanya puasa itu adalah sebenarnya sebuah jalan tangga tercepat untuk bisa menyapa kita tangga yang lebih tinggi. Dengan catatan adalah itu tadi harus benar-benar kuncinya hanya mencari ridho Gusti Allah, bukan karena pahala, bukan karena sebuah keilmuan. Nah,
Kalau masalah seperti apa ujiannya, ini baru ujian hidup ya, belum lagi ujian gaib. Nah, ini contoh kecil nih ujian gaibnya. Saya itu lagi dzikir gitu, lagi dzikir, bacaan Allah, 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 dari belakang itu disikap, plek gitu, kurang gede, saya nggak bisa napas, langsung buat, dan ini gemeter nggak karena takut, tiba-tiba lo lagi asik-asiknya dzikir, tiba-tiba disikap dari belakang, blek, aduh, sampai saya itu nggak bisa bergerak. Saya mikir, ya Allah, ini siapa gitu ya, ini siapa, saya nggak bisa nengok, nggak bisa ini, nggak. Akhirnya apa saya bilang, akhirnya saya baca ayat kursi, ayat itu nggak mempan, karena apa, saya itu bacanya sambil takut gitu loh, sambil takut nggak, baca Anas, pokoknya ya Allah, saya pengen terbebas ini. Akhirnya saya bisa bebas keluar dari kamar, kamar tak tutup, saya langsung masuk kamar tidur. Besok saya nggak mau lagi ngelakuin itu, saya nggak lakuin amalan itu lagi karena ketakutan gitu loh, ketakutan. Saya pernah ngobrol akhirnya sama teman saya, diketawain sama teman saya, kamu baru diuji kayak gitu aja udah ketakutan, kayak mana nanti muncul di depanmu. Saya pikir iya juga ya, lah terus saya gimana lagi, ulangi terus, enggak lah saya takut, akhirnya saya berhenti, enggak lah saya ngeri saya, nah ya karena itu tadi, itu baru masalah gaib. Belum lagi namanya direp-repi, apa, ketindian itu ya, kelindian. Ini banyak yang nanya kelindian itu apa. Suatu saat nanti akan saya bahas masalah kelindian atau rep-rep itu sebenarnya secara goibnya itu bagaimana, seadilmanya gimana, itu lagi saya pelajari juga. Rep-rep ketindian itu alah biasa saya. Namanya ngelihat perwujudan, wah di depan mata itu dulu namanya kecekek, itu udah biasa. Ya takut. Itu tadi salah satu ujian gaibnya, ujian gaib itu ya ada di situ gitu loh. Di tirakat saya, di puasa saya, di dzikir saya ya ketemu kayak gitu. Tapi karena saya itu nggak pernah putus asa, istiqomah, sekarang kebalik malahan. Kalau dulu itu maknya ngomong, kalau ngimpi dikejar-kejar setan, sekarang kebalik, ngimpi saya ngejar-ngejar setan, maksudnya. Zaman dulu ngimpi itu dikejar gendruwo, sekarang nggak kebalik, ngimpi ini malah ngejar-ngejar gendruwo, kebalik malah gendruwonya sing weden. Nah itu, jadi ya Allah, saya itu kadang kalau ditanya orang itu pengen seperti Pak Den, pengen seperti itu, waduh, jangan lihat sekarangnya dong, itu lihat yang 10 tahun yang lalu saya seperti apa, loncatannya seperti apa, itu ujiannya seperti apa, itu yang sangat-sangat berat. Terus satu lagi, dalam hidup itu harus pernah mengalami kejatuhan, benar-benar jatuh pada kondisi yang benar-benar kita itu dalam kehidupan jadi nol gitu ya. Itu harus pernah mengalami itu. Tanpa kita mengalami itu, insya Allah kita tidak akan bisa paham hakikat hidup. Tapi jangan minta, ya Allah saya pengen jatuh, enggak, nanti pokoknya lakuin aja tirakat, lakuin aja, nanti akan mengalami sebuah kejatuhan. Kalau saya menceritakan sebuah hakikat hidup begini, nggak nyambung nanti gitu loh. Kalau nggak ngelakuin sendiri nggak nyambung. Makanya di tirakat itu nanti pernah mengalami kejatuhan, baru nyambung gitu loh. Ternyata ini, oh seperti ini maksudnya. Itu harus mengalami sendiri gitu loh. Ini tadi kembali bahwasanya untuk yang ingin tirakat tentang puasa itu yang monggo-monggo aja, tapi jangan lupa cari pembimbing. Terus banyak yang ingin minta dibimbing saya gitu ya. Saya terus terang kalau bimbing jarak jauh saya nggak sanggup. Harus dibimbing itu harus pernah ketemu, harus pernah ada ya tatapan gitu ya, ngomong gitu kan. Nah itu baru insya Allah akan banyak saya berikan sebuah penjelasan. Makanya kalau yang jarak jauh, apalagi pengen belajarnya tertarik ke ilmu gaib, saya nggak ngajarin ilmu gaib, nggak mau saya ngajarin ilmu gaib, itu nggak mau. Kalau pengen belajar membuat ketenangan hati agar kita itu mampu nanti menyerap berbagai macam ilmu, ya insya Allah saya akan kasih jalannya gitu. Tapi kalau ingin belajar gaib, buka indera keenam biar bisa ngelihat gaib, bisa narik jin itu, saya nggak bakal, saya nggak ngajari kayak gitu. Karena itu adalah sudah keluar dari hakikat keilmuan spiritual. Karena spiritual dengan supranatural beda. Itu ilmu supranatural, saya ngajarin tentang spirit, kejiwaan gitu loh. Maksudnya bagaimana menerpa jiwa kita untuk menjadi itu. Jadi nggak usah belajar ilmu gaib, nanti loh ilmu gaib paham. Jadi ibaratnya nandur pari munculnya suketeki. Taruhlah suketeki itu adalah ilmu gaib gitu loh. Enggak usahlah dicari suketeki itu. Kamu nanam padi nanti muncul rumputnya gitu loh maksudnya. Fokus aja kita nanam padinya agar padi itu tumbuh dengan baik, rumput itu nanti muncul. Nah, sebetulnya ilmu gaib itu ketika kita tirakat itu gangguan dah sebetulnya. Karena di tengah jalan nanti kita bisa menceng hanya gara-gara takjub dengan ilmu-ilmu gaib, menceng akhirnya apa, kita yang tadinya lurus mau mencari keridhaan Allah malah menceng, itu banyak nih yang terjadi.
Nah, jadi kalau pengen belajar buka indera keenam, pengen belajar ilmu-ilmu gaib, waduh saya nggak ngajarin itu, ya nggak ngajarin itu. Termasuk yang memaharkan tasbih ini, saya hanya memberikan amalan bagaimana membuat ketenangan hidup, bagaimana bisa mengontrol diri. Itu kuncinya, itu aja. Sering melakukan itu, ya insya Allah nanti lambat laun kalau berjodoh gitu ya. Kalau berjodoh namanya ilmu itu kadang jodoh-jodohan sih ya. Kalau berjodoh pasti akan ketemu pembimbing. Kalau belum berjodoh jangan putus asa, nanti akan ketemu kok pembimbing. Pembimbing itu nggak harus saya, pembimbing itu bisa orang lain loh. Bisa jadi orang dekat, bisa jadi orang jauh, bisa jadi malah temannya sendiri nanti pembimbingnya. Karena kita tuh nggak ngerti Allah itu akan mencarikan pasangan pembimbing kita itu siapa. Saya sendiri nggak pernah bermimpi bahwa abah ya itu menjadi pembimbing saya, itu saya nggak pernah bermimpi, nggak ngerti gitu loh. Nah, jadi intinya kesimpulannya bahwasanya puasa dalam hal tirakat ini adalah sangat berbeda dengan hukum-hukum dalam keislaman. Kalau Anda tidak yakin ya jangan dilakukan. Kalau Anda merasa bahwasanya oh ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, nggak sesuai dengan yang dicantumkan, ya udah jangan dikerjakan. Karena itu tadi bahwasanya kalau melakukan tirakat ilmu ada satu keraguan dalam hati, maka itu sama sekali nggak akan jalan. Jadi kunci dari akan tirakat adalah yakin yakinnya atau disebut dengan hakul yakin. Kalau nggak yakin enggak. Ya, dan ketika menjalani puasa pun harus tetap fokus ke ibadah mahdoh, ibadah wajib harus tetap. Jangan sampai tirakat kita justru malah mengganjal ibadah kita. Itu saya nggak menganjurkan. Kalau malah ibadahnya terganjal oleh tirakat kita, mending tirakatnya dibatalin, ibadahnya yang dilanjut. Nggak usah puasa, tetap ibadahnya. Nah, jadi tirakat nanti malah akan banyak sekali dimasuki setan kalau ibadahnya ditinggalin, karena ibadah ini adalah sebagai salah satu benteng agar kita itu terhindar dari gonjangan-gonjangan, apalagi itu tadi bisikan-bisikan setan. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Setelah Ramadan mungkin akan banyak nanti kajian, insya Allah ya doainlah semoga kita ini semua diberi kesehatan, bisa bolang lagi ya, bolang nanti diselingi ada kajian, bolang ada kajian. Mungkin selama bulan Ramadan ya kita sama-sama ada banyak kesalahan, kekeliruan selama kami ini memberikan sebuah tayangan edukasi, ada yang tidak cocok ya kami mohon maaf ya, untuk pemirsa semuanya mohon maaf. Terus kita juga di sini tim ya, ada tim mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin untuk Anda semuanya. Walaupun kita tidak bisa berjumpa, tidak bisa salam-salaman, tidak bisa bertatap muka, insya Allah dengan hati kita yang selalu silaturahmi, saling doain saya, doain kami juga mendoakan Anda, insya Allah kita akan bisa sambung silaturahmi. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga ada manfaatnya, ada wawasannya untuk Anda semua. Saya iri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya? 23 menit. Weh, ada ya.